tekanan udara, di mana tekanan itu juga akan mempengaruhi nyaring atau kerasnya suatu suara atau intensitas suara. Oke ya. Terus kalau bising sendiri itu disebutkan sejenis vibrasi atau energi yang dikonduksikan atau dipindahkan melalui media udara, cairan padatan atau yang media yang tidak tampak dan dapat memasuki telinga serta menimbulkan sensasi alat dengar. Jadi kalau misalnya kita sebutkan bising, sebenarnya dia lebih kompleks dari satu suara. Mungkin aja di situ suara yang atau bunyi yang dihasilkan itu terdiri dari beberapa range rentang panjang gelombang atau frekuensi gitu ya. Dan di sini disebutkan karena dia eh, berupa gelombang suara yang juga menghasilkan energi. Ada yang menyebutkan kebisingan sama getaran itu dia jadi peralatan-peralatan yang menghasilkan getaran itu juga biasanya bising. Peralatan yang menghasilkan bising biasanya juga menghasilkan atau menyebabkan getaran pada pekerjanya gitu ya. Ini untuk dipahami. Nah, kemudian di negara kita yang mengatur untuk nilai ambang batas, kita mengukur berapa kali kita ngukur kebisingan itu ada di Permenaker 5 tahun 12 tentang K3 lingkungan kerja. Di sini definisinya adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang sumbernya dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Bergerak maupun yang sumber yang tidak bergerak. Ini jika kita katakan dia nanti di tempat kerja itu ada mesin-mesin yang mungkin sifatnya itu mobile gitu ya, atau bisa dipindah-pindah gitu ya. Nah itu juga sangat memungkinkan dia menghasilkan kebisingan. Nah yang kita perlu berhati-hati nanti di tempat kerja adalah karena kebisingan tadi dia merambat lewat medianya salah satunya udara yang tidak terlihat gitu ya. Berarti si pajanan atau exposure tersebut sangat mungkin untuk tidak hanya mengenai operator saja, tapi juga mengenai orang di sekitarnya. Benar nggak? Karena tadi dia sifatnya itu merambat gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada satu sumber bising di tempat kerja dan di sekitar area tersebut atau di dekat mesin tersebut ada jalur pejalan kaki, ada tempat lalu lalang orang, itu juga kita harus pastikan bahwa di radius atau area mana dari mesin tersebut yang jaraknya itu aman terhadap tadi pajanan bising. Karena bising tadi kan dia berupa gelombang gitu ya. Di sini disebutkan sumber kebisingan bisa dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut, kegiatan rumah tangga, dan segala macam. Itu semuanya sangat mungkin untuk menghasilkan kebisingan. Di industri sumber kebisingan bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam, bisa dari mesin, ini biasanya dari aktivitas produksi gitu ya, atau penggunaan alat, misalnya aktivitas memotong menggunakan gerinda, kemudian bisa juga dihasilkan dari sesuatu yang bergetar akibat misalnya gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin. Ini biasanya pada roda gigi, pada piston gitu ya, pada fan tuh bagian kipas angin yang muter gitu ya, bearing dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan memunculkan yang namanya sumber kebisingan. Kemudian ada pergerakan udara, gas dan cairan gitu ya. Kebisingan ini ditimbulkan akibat pergerakan udara, gas dan cairan dari kegiatan proses kerja industri. Misalnya pipa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sistem pembuangan atau exhaust mungkin di gedung atau misalnya kadang-kadang kita jalan ke mall atau pusat perbelanjaan, lihat deh, dengerin deh di pipa pembuangan tuh pipa exhaust itu bisingnya tuh kenceng. Kenapa? Karena di dalamnya itu misalnya pipa yang tidak di-maintain dengan baik itu di dalamnya banyak kotoran. Banyak kotoran, di situ ada udara yang bergerak. Nah, ketika dia melewati bagian yang belok, ada kotoran yang nyangkut, itu tuh dia menghasilkan bising. Itu ya. Karakteristik penyebab bising itu yang pertama dari tadi tekanan suaranya atau sound pressure-nya, intensitasnya gitu ya. Itu adalah energi suara rata-rata yang ditransmisikan melalui gelombang suara menuju arah perambatan dalam media. Jadi kalau kita bicara tentang sound pressure level, tekanan suara, tingkat tekanan suara itu pasti akan erat kaitannya dengan energi gitu ya, energi suara.
Kemudian kalau bicara frekuensi itu adalah satuan getar yang dihasilkan dalam satuan hertz. Nah, yang bisa didengar oleh manusia frekuensinya itu 20 sampai 20 ribu hertz. Sedangkan frekuensi di bawah 20 hertz disebut infrasound, di atas 20 ribu hertz disebut ultrasound. Kemudian ada lagi yang disebut dengan speech zone. Speech zone ini adalah rentang suara percakapan manusia. Biasanya antara 250 sampai 4000 Hz. Gitu ya. Umumnya suara percakapan manusia punya frekuensi 1000 Hz. Jadi, apa sih gunanya frekuensi ini? Nanti pada saat kita mengukur, kita perlu melihat rentang frekuensi yang dihasilkan oleh bunyi atau suara dari mesin. Karena tadi sumber kebisingan di tempat kerja itu kan bukan hanya dari pekerja, bukan hanya dari alat. Nah, kita juga pengen tahu apakah satu mesin ini menghasilkan kebisingan dari berbagai sumber atau dari berbagai rentang frekuensi, gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman memilih alat untuk mengukur kebisingan, pastikan bahwa alat tersebut itu bisa mengukur tekanan suara dalam berbagai rentang frekuensi. Karena kalau misalnya teman-teman nanti ke toko yang seperti S Hardware gitu ya, itu ada tuh sound level meter yang mungkin harganya cukup terjangkau. Itu dia speknya itu spesifikasinya tuh sederhana atau simple. Dia hanya untuk mengukur misalnya rentang speed zone aja, berarti sampai frekuensi 4000 Hz. Di atas itu atau lebih rendah dari itu yang di luar speed zone itu dia nggak bisa ngukur gitu ya. Jadi nanti teman-teman pada saat membeli alat itu pastikan bahwa si alat kita itu bisa mengukur dari rentang frekuensinya itu luas gitu ya. Karena bukan hanya dari zona pembicaraan atau percakapan manusia aja, tapi juga kebisingan-kebisingan yang dihasilkan oleh mesin. Karakteristik penyebab bising ini banyak macam, ada amplitudo, ada kecepatan suara, ada panjang gelombang, ada periode, ada oktav band gitu ya. Kalau amplitudo teman-teman udah tahu sendiri. Kemudian kecepatan suara itu adalah suatu kecepatan perpindahan perambatan udara persatuan waktu. Kemudian ada panjang gelombang, kemudian ada periode, dan oktav band. Oktav band ini tadi kelompok-kelompok frekuensi tertentu dari suara yang dapat didengar oleh manusia. Jadi nanti alatnya itu kalau mau untuk rentang frekuensi yang luas, beli nama alatnya sound level meter dengan octave band analyzer. Dengan alat untuk menganalisa range atau rentang dari octave band-nya, dari kelompok-kelompok frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Nah, frekuensi ini dibagi jadi 8 atau 8 oktav atau 8 oktav band. Nah, ini yang nanti harusnya tersedia di alat kita, di audiometer gitu ya. Nanti telinga manusia itu akan bereaksi berbeda terhadap berbagai frekuensi. Jadi nanti kita pada saat mengukur atau memeriksa kebisingan, itu seharusnya alat bisa menangkap bunyi-bunyi dengan berbagai rentang frekuensi. Kebisingan rata-rata mencakup seluruh taraf kebisingan dari setiap frekuensi. Ini biasanya disebut dengan simbol L ekivalen atau LEQ. Jadi LEQ itu adalah kebisingan rata-rata atau suara yang dominan mencakup seluruh taraf atau tingkat kebisingan dari setiap frekuensi. Dia udah menghitung rata-rata bising atau bunyi yang dominan itu di setiap frekuensi itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya sound pressure. Sound pressure ini dikatakan manusia itu dapat mendengar suara pada ambang dengar atau threshold of hearing sampai 2000 dynes gitu ya. Ini range-nya tuh termasuk besar. Kalau kita pengen tahu frekuensi atau intensitas bunyi itu yang besar itu seperti suara yang melengking gitu ya. Jadi kalau kita katakan ada yang namanya sound pressure itu dia sebenarnya sampai tekanan suaranya tuh yang paling tinggi gitu. Kita secara awam menyebutnya tuh suaranya melengking gitu ya. Satuan yang dipakai tuh namanya desibel. Nanti juga perhitungannya pakai rumus logaritma. Dinyatakan dalam desibel. Nah, desibel ini macam-macam. Ada pembobotan atau weighing-nya ya. Weighing yang teman-teman bisa pilih nanti pada alat. Ada yang dBA, ada yang dBB, ada yang dBc. Biasanya yang dipakai itu untuk hasil pengukurannya adalah dBA. Kenapa? Karena disebutkan di sini dBA itu merupakan respon yang paling cocok dengan telinga manusia. Jadi
kepekaan atau sensitivitas dari telinga manusia itu dekat dengan pembobotan A alias dBA. Sedangkan skala B dan C, pembobotan B dan C itu untuk evaluasi kebisingan dari mesin dan biasanya cocok untuk kebisingan frekuensi rendah. Oke, kemudian karakteristik bising ini ada 3. Yang pertama itu semakin keras suara akan semakin tinggi intensitasnya tadi seperti saya sebutkan keras atau kita nyebutnya melengking gitu ya. Itu dianggap intensitasnya semakin tinggi. Kemudian frekuensi tinggi lebih berbahaya terhadap kemampuan dengar. Telinga manusia lebih sensitif terhadap frekuensi tinggi. Jadi di luar dari rentang speech zone atau zona pembicaraan tadi, itu harusnya telinga manusia itu lebih sensitif gitu ya. Dia lebih mungkin berespon itu lebih cepat gitu ya terhadap si frekuensi ini. Jadi nanti yang kita perhitungkan pada saat kita mengukur ataupun melakukan identifikasi terhadap bising, itu harus kita lihat dari semua rentang frekuensi yang ada di alat ataupun mesin kita, yang dihasilkan oleh mesin dan peralatan di tempat kerja kita. Kemudian semakin lama durasi pajanan, semakin besar kerusakan pada pendengaran. Ini udah pasti ya, semakin sering telinga kita itu terpajan dengan suara intensitasnya tinggi, frekuensinya luas gitu ya, itu akan semakin membuat telinga kita itu mengalami penurunan fungsi. Jadi gangguan fungsi pendengaran itu sifatnya akumulasi, tidak rata-rata ya, yang di tempat kerja itu bukan karena pajanan sesaat gitu ya. Contohnya apa? Orang yang mengalami kerusakan salah satu bagian telinganya, misalnya gendang telinga, karena apa? Karena ledakan bom gitu ya. Itu juga mungkin. Tapi yang terjadi di tempat kerja rata-rata nggak seperti itu. Dia terekspos atau terpajan dengan bising yang tingkatnya mungkin 80 dBA, 90 gitu ya. Tapi terus-terusan dalam jangka waktu lama. Itulah yang nanti akan membuat fungsi-fungsi dan juga anatomi dari bagian-bagian di telinganya itu mengalami perubahan ataupun penurunan. Nah, ini contoh-contoh intensitas bunyi, mulai yang dari paling rendah ini dikatakan 1 dB, sampai orang berbisik itu dalam jarak 5 kaki ini disebutnya itu 30 dB. Ya. Kemudian ada suara air mengalir gitu, air netes dari keran mungkin wastafel gitu ya, di waktu yang sepi gitu ya, sunyi, itu 40 dB. Nah, sampai nanti kendaraan yang dinyalakan atau dipanasin gitu ya, tanpa digas gitu ya, bukan berjalan tapi hanya dinyalakan tapi yang diam, itu 70 dB. Nah, kalau NAB itu 85 dB, itu apa? Itu disebutnya silent kompresor yang berada di dalam satu ruangan tertutup. Nah, itu tuh udah 80 sampai 85 dB. Nah, yang paling keras dan di sini masuk ke dalam batas ceiling. Ceiling itu suatu batas yang tidak boleh dilewati walaupun hanya sekejap gitu ya. Itu disebutnya jet plane. Jet plane atau ceiling. 140 dB itu termasuk ceiling, batas paling atas yang tidak boleh dilewati walaupun hanya sekejap. Contohnya adalah bunyi mesin dari pesawat jet. Itu ya. Nah, ini tadi contoh-contoh juga kantor yang sepi, pagi hari mungkin belum banyak karyawan yang datang, itu masih 40 dB. Terus nanti kalau udah siang ada bunyi berbagai mesin, peralatan, mungkin di office ada printer, ada suara laptop, mungkin ada suara orang meeting gitu ya, itu mungkin udah 80-an gitu ya. Oke. Jenis bising berdasarkan sifat dan spektrum bunyi ini juga ada disebut bising kontinu, ada intermittent noise, dan ada impact noise. Bising kontinu ini disebutkan fluktuasi dari intensitasnya tidak lebih dari 6 dB dan tidak terputus-putus. Ini ada 2 macam, ada steady wide band, ada steady narrow band gitu ya. Bedanya apa? Ini biasanya yang bising yang dihasilkan oleh satu
alat gitu ya, tapi dia di dalam satu ruangan itu ada berbagai sumber gitu ya. Jadi mesinnya itu berbeda-beda dan menghasilkan bising yang tingkat kebisingan yang berbeda-beda juga. Kalau steady narrow ini biasanya eh, apa namanya terjadinya itu pada satu area yang punya proses atau peralatannya itu mirip, misalnya aja apa workshop. Workshop di dalamnya itu biasanya alatnya itu apakah peralatan las, mesin gerinda gitu ya. Itu sama-sama hand tools yang mungkin hasilnya itu mirip gitu ya, hasil bising yang dihasilkan. Kemudian ada lagi yang disebut intermittent noise, ini adalah bising terputus-putus. Contohnya lalu lintas udara, kendaraan dan kereta api. Kemudian ada impact noise, ini bising impulsif yang punya perubahan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Contohnya suara tembakan ataupun ledakan meriam. Itu ya. Oke, dampak kebisingan ini udah kita bahas ya. Jadi itu tadi ya pengertian tentang eh, apa itu kebisingan, jenis-jenis bising, dan berapa tingkatan bising yang sering kita temui atau kita bisa rasakan di tempat kerja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Hari ini kita hanya belajar tentang pengertian dan juga jenis-jenis bising dan kebisingan. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah paham atau bisa mendapat pengertian dari penjelasan saya untuk jenis-jenis bising dan kebisingan yang ada di tempat kerja? Halo? Belum ada yang bertanya, Bu. Belum ada yang bertanya. Apakah sudah cukup jelas? Mbak Jelas, Ibu. Farah, Mas Miftah, Mbak Bella, Mas Irsat, Jelas, Bu. dan yang lain. Ada yang bingung mungkin? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya buat mungkin minggu depan dengan Pak Slamet untuk 2 minggu lagi. Di handphone itu ada aplikasi sederhana, nanti silakan teman-teman cari untuk mengukur kebisingan. Coba teman-teman cari minimal 3 sumber bising di sekitar teman-teman, boleh di tempat kerja, boleh di rumah gitu. Nanti sebutkan sumber bisingnya apa. Lakukan pengukuran kebisingan menggunakan aplikasi di handphone. Nah, nanti teman-teman lihat kira-kira kebisingan tingkat 80 dB itu di rumah untuk aktivitas apa. Atau ada pengukuran lain misalnya tadi dari keran yang sedang mengisi bak mandi atau ember. Caranya adalah teman-teman ukurnya itu dari jarak kira-kira 1 meter dari sumber bising. Jadi kalau misalnya ngukur tadi kebisingan keran nyala mengisi di ember, itu bukan si handphonenya ditaruh deket banget sama keran ya. Nanti di tempat kerja juga gitu. Kita ngukur itu jaraknya 1 meter dari ini. 1 meter dari sumber bising, dari mesin, dari peralatan itu 1 meter. Gitu. Jadi nanti tolong ini dikerjakan berkelompok saja. Jadi satu kelompok itu satu video. Jadi saya minta dibuatkan dalam bentuk video. Silakan nanti teman-teman edit, jelaskan di video itu sumber bisingnya tuh apa. Terus hasil perhitungan bisingnya itu berapa dari aplikasi di handphone. Gitu ya. Kalau misalnya ada nama-namanya mau ditaruh di dalam video itu juga boleh. Nanti silakan diupload ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya yang dikasih ke saya 2 minggu lagi ya. Minimal masing-masing cari 3 sumber bising di sekitar teman-teman aja. Boleh yang berupa tempat kerja, misalnya teman-teman mendekat ke satu tempat kerja, apakah yang ada di sekitar teman-teman, atau misalnya mau ambil yang di rumah aja, itu silakan. Supaya kita bisa tahu perbedaan intensitas bising yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas. Itu ya. Sampai di sini paham untuk tugasnya? Dikerjakan secara berkelompok ya. Kita udah ada kelompok belum? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Ini kelasnya ada 17 ya mahasiswanya ya. 18 ya. Ada 18. Nah, ini kelompoknya itu masing-masing paling banyak itu berempat. Kalau berempat masih ada lebih 2 ya. Berarti ada kalau bertiga atau 3 aja deh.
masing-masing bertiga. Silakan nanti teman-teman koordinasi apakah masing-masing cari masing-masing satu sumber, nanti ukur dengan aplikasi terus videonya digabungkan atau gimana mau ngerjain langsung secara berkelompok di bareng-bareng di satu tempat itu silakan nanti koordinasi. Tapi buat videonya singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau bisa diedit, dikasih penjelasan atau keterangan sumber bisingnya tuh apa, terus cara mengukurnya gimana itu harus kelihatan dari video. Itu kita anggap latihan untuk mengukur pajanan bising. Nanti kalau di tempat kerja alatnya itu kan kita menggunakan sound level meter ya. Tapi kalau sekarang karena kita apa namanya mau simulasi di rumah, coba pakai cara yang sederhana seperti itu gitu ya. Jadi kelompoknya itu 3-3 orang ya. Nanti silakan dibentuk sendiri. Kelompoknya nanti nama-namanya bisa dikasih ke Mbak Bella. Terus nanti silakan dibuat videonya dan diberi keterangan. Nanti dikumpulkan 2 minggu lagi. Ya. Baik, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan soal tugas? Nggak ada. Berarti Ibu untuk aplikasinya terserah ya Bu yang ada di aplikasi. Aplikasinya boleh pakai yang di apa namanya Play Store atau ini ya. Apa namanya soalnya memang kalau secara aplikasi handphone itu sih sebenarnya dia sangat simple sih mengukur si kebisingannya itu tidak seakurat sound level meter gitu ya. Tadi dia frekuensinya itu belum tentu semuanya bisa dia tangkap, tapi secara umum kalau kita mau simulasi pakai itu sih udah bisa gitu ya. Oh ya, berapa lama ngukurnya? Dia karena sifatnya itu direct reading alias bisa langsung dibaca hasilnya. Teman-teman kira-kira aja jangan terlalu cepat. Jadi maksudnya udah dideketin kemudian pencet start misalnya, jangan langsung dimatikan. Tunggu karena tadi kita kan mau ngelihatnya tuh LEQ ya. LEQ itu kan tadi kebisingan rata-rata dari setiap range frekuensi. Jadi kalau bisa sih ukur 5 sampai 10 menit ya. 5 menit deh, 5 menit di satu sumber. Baru nanti dimatikan, nanti teman-teman lihat LEQ-nya berapa. Jangan kecepatan, kalau kecepatan juga nanti dia nggak kebaca. Oke ya, itu aja. Ada yang lain, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Sudah bisa dipahami untuk perkuliahan hari ini, untuk materi hari ini? Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa japri ke saya atau apa namanya ditanyakan lewat itu ya. Lewat kita ada forum diskusinya nggak sih? Ada tempat ini nggak di LMS? Bertanya nggak ada ya? Nanti jangan lupa Kurang absen ya. tahu. Kenapa Mbak? Kurang tahu untuk di forum di LMS ada forum untuk diskusi atau enggak. Kalau Untuk tidak nanti dibikinin grup aja. kayak chat gitu nggak ada ya? Ya boleh nanti kalau mau bikin grup untuk kita berdiskusi atau tanya jawab juga boleh. Baik Ibu. Oke, dari saya itu aja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi 2 pekan lagi untuk membahas materi selanjutnya. Dari saya itu aja ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.